ya, sebenarnya yang tidak patut dicontoh itu adalah sifat temperamental dia yang selalu marah-marah. Ya, sifat-sifat dia yang ketika diputus kuasa marah-marah. Sebenarnya kan putus kuasa ini kan adalah hak klien sebenarnya ya. Jadi pada waktu diputus kuasa dia marah-marah, membocorkan rahasia. Sejujurnya saya ngikutin cuma dari grup WA ya. Soalnya kan saya menyerahkan segala sesuatunya dengan pengacara. Kalau di sidang pengadilan perdata itu sebenarnya tidak wajib hadir. Jadi kita boleh diwakilkan oleh pengacara kita. Dan semuanya saya percayakan dengan pengacara saya. Jadi saya cuma mengetahui beritanya cuma dari YouTube dan dari laporan pengacara saya di grup WA aja cuma. Tapi kabarnya sidang kemarin menguntungkan ke pihak Bang Rasman, bener nggak tuh dok? Kata siapa tuh? Kata dia. Orang dia berapa kali mau diusir oleh ini kok hakim. Tapi kalau informasi yang dokter dapat dari pengacara sudah seperti apa sih dok persidangan kemarin hasilnya? Setiap persidangan ada cenderung kericuhan ya, karena kan dari pihak beliau selalu marah-marah dan selalu buat kericuhan lah di dalam persidangan. Kalau kita mah, saya selalu minta pengacara saya untuk santun dan santai saja sih dalam persidangan seperti itu. Bahkan kan kemarin ada insiden pada waktu keluar dari tempat persidangan sampai ada dia mendorong-dorong pengacara saya kan sampai seperti itu. Dan sempat menghina hakim juga saya dengar ya di YouTube ya. Sangat tidak layak sih seperti itu. Tapi dok, secara ini kan Bang Rasman menggebu-gebu banget nih ingin memenjarakan dokter. Dokter sendiri gimana? Apakah gentar melawan Bang Rasman atau gimana dok? Ya kenapa harus takut ya? Dulu saya sih takut ya sempat ya. Kalau sekarang saya sih nggak takut ya. Saya ngerasa kalau saya nggak salah ya nggak mungkin saya dipenjarain. Itu aja sih sebenarnya. Saya ngerasa apapun yang saya lakukan semuanya ada alasannya, apapun yang saya lakukan semuanya itu ada ada dasarnya sih. Jadi saya nggak takut. Dokter sendiri gimana nih dok melihat Bang Rasman sekarang makin banyak seterunya dan juga banyak kasus yang ternyata muncul nih dok? Turut berduka cita saya. Tapi yang jelas panggilan untuk beliau kan banyak banget ya. Ini yang saya dengar panggilan untuk dari Samsul, Medan ini sudah naik sidik. Bang Hotman juga sudah naik sidik. Ya saya juga tinggal menunggu. Panggilan dari saya belum, panggilan dari Denis Caryesta belum, panggilan dari KAI juga belum, panggilan dari siapa lagi ya, Bang, ada pengacaranya BG juga belum, masih banyak banget tuh antrian. Dari Claudia juga belum. Antriannya panjang tuh untuk abang tuh tersayang. Berarti emang beliau bukan lawyer yang patut dicontoh ya dok? Apa gimana dok? Dengan banyaknya kasus yang menyerang dia? Saya pikir kayak gini ya, sebenarnya yang tidak patut dicontoh itu adalah sifat temperamental dia yang selalu marah-marah. Ya, sifat-sifat dia yang ketika diputus kuasa marah-marah. Sebenarnya kan putus kuasa ini kan adalah hak klien sebenarnya ya. Jadi pada waktu diputus kuasa dia marah-marah, membocorkan rahasia klien, itu yang menurut saya tidak layak ya, menurut saya ya. Dan sifat-sifat arogansi dia, marah-marah di depan umum, bentak-bentak orang seolah-olah dia penguasa di tempat itu yang menurut saya tidak layak untuk ditiru ya, tidak layak untuk dicontoh menurut saya. Tapi dokter ngikutin juga dok perkembangan dari laporan-laporan baik dari Denis, Bang Hotman dan yang lainnya dok? Kita saling komunikasi satu sama lain kok. Jadi kita saling tahu satu sama lain. Gimana pada saat mendengar ada 2 kasus nih yang ternyata udah naik ke penyidikan? Ya kita senang lah, sekarang kita juga saling support satu sama lain. Nanti rencananya juga saya akan datang ke persidangan nanti, sebenarnya nggak wajib, tapi saya akan datang ke persidangan rencananya. Persidangan minggu depan dok? Antara minggu depan atau minggu depannya lagi. Memang sudah saya schedulekan akan datang nanti. Ya dok, kalau misalkan seandainya nih kalah dengan Bang Rasman nantinya, mungkin dari dokter dan tim sendiri ada planning lain mungkin dok? Nggak mungkin kalah lah. Apa yang
kalah sih menurut saya. Kalau misalnya kalah, ada sesuatu hal yang lucu sih menurut saya. Soalnya memutus kuasa pengacara itu adalah haknya klien, satu. Yang kedua, ketika kita meminta pengacara yang kita bayar nih untuk melakukan pekerjaannya, namun tidak melakukan pekerjaannya, malah menjelek-jelekkan klien sehingga saya putus kontraknya. Saya lucu sih kalau misalnya saya kalah. Saya sangat-sangat, ya artinya hukum di Indonesia ini amat amat sangat lucu sekali kalau menurut saya. Jadi saya sangat yakin sih, kemarin juga saya dipaparkan oleh pengacara saya dari bukti, dari saksi yang akan didatangkan, dari bantahan beliau. Saya sangat yakin sekali kita akan menang kok di persidangan ini. Iya, kabarnya kemarin Bang Rasman juga sempat keberatan ya dok dengan pertanyaan yang diajukan kuasa hukum dokter. Itu gimana dok? Iya, jadi beliau keberatan dengan pertanyaan oleh kuasa hukum saya. Padahal sebenarnya pertanyaan dari kuasa hukum saya itu substantif banget kok. Yang ditanyain tentang kartu nama, tentang ijazah palsunya, itu substantif ya. Kenapa? Karena kalau misalnya benar hal itu terjadi, memang benar ada ijazah palsu, berarti kan pengacara yang saya bayar adalah pengacara bodong. Berarti surat perjanjian itu tidak sah, berarti kan? Berarti saya ditipu daya. Berarti dari awal kerjasama itu, saya sudah ditipu daya. Makanya kita mengarahkan pertanyaan ke sana. Kita bertanya, apakah ijazahnya ini benar nggak sih? Kita memverifikasi hal tersebut. Karena kan gara-gara ijazahnya tersebut, gara-gara memang dia SH, makanya saya bayar dia sebagai pengacara. Namun kalau dia bukan SH, kan nggak mungkin saya bayar dia sebagai pengacara. Makanya kita berhak untuk bertanya itu. Dan itu menurut saya pertanyaan substantif. Tapi nggak ada jawaban pasti dari dia, malah ricuh ya dok kemarin. Iya, malah dia kan tersinggung dengan pertanyaan seperti itu. Menurut dia itu bukan pertanyaan substantif. Pertanyaan substantif itu terkait kontrak. Ingat loh, saya tanda tangan kontrak itu karena beliau adalah SH. Karena beliau menunjukkan portfolio beliau merupakan pengacaranya BG, jubir Jokowi Ma'ruf, dan lain sebagainya. Ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata beliau bukan pengacaranya BG. Beliau bukan jubir Jokowi Ma'ruf. Saya aja sudah merasa ditipu. Dan ternyata mengejutkan sekali bahwa ijazahnya tidak terverifikasi. Saya sebagai klien yang tangan-tangan di kontrak, saya kan merasa ditipu. Jadi wajar banget kalau kita bertanya hal itu di persidangan. Iya dok, berarti kalau dokter sendiri mungkin awal kecurigaan ada nggak sih kalau dia tuh benar pengacara atau bukan? Mengenai ijazah? Wah, saya nggak pernah curiga hal itu. Karena kan beliau sangat meyakinkan sekali ya, sampai akhirnya dibuka oleh Dennis, Uya, dan KAI ya. Itu yang bikin saya shock banget ya. Berarti siapa yang saya bayar selama ini? Bahkan saya bayar sampai miliaran, tapi ternyata beliau bukan pengacara. Ijazahnya aja belum terverifikasi. Artinya ini sangat mengerikan sekali. Pantas saja perkara saya kacau balau di tangannya beliau. Iya kan ini Rasman kan pengacara yang banyak seteru dan kasus juga dok. Kalau dokter sendiri ngeliat pantas gak sih dia disebut sebagai pengacara dok? Orang ijazahnya aja tidak terverifikasi, coba gimana pantas nggak jadi pengacara? Tapi dia sesumbar juga dok, katanya mau bayar wartawan, bagi-bagi uang ke wartawan kalau menang dari dokter. Seperti apa dok? Ya menang dulu lah. Kalau sudah menang baru. Kalian percaya nggak sama dia bakal dibagi? Mbaknya nggak bisa jawab. Enggak dok, enggak. Iyalah, enggak lah. Orang minuman aja di Kopi Joni aja kagak dibayar. Mau yang wartawan kagak percaya. Berarti nggak ada takut atau gimana ya dok untuk melawan Bang Rasman? Enggak, saya nggak takut. Kita lawan saja karena saya ngerasa saya nggak salah. Rencana untuk sidang lagi kapan dok dan agendanya apa? Sidang selanjutnya hari Selasa depan itu sidang pembuktian dokumen dari pihak saya, dan minggu depannya lagi saksi dari pihak saya. Mungkin saya akan datang, mungkin kalau nggak minggu depan tanggal 27 atau tanggal 4 Oktober nanti rencana saya akan datang. Mungkin untuk bukti-buktinya sendiri dokter apakah sudah lengkap dok? Sudah
sudah dilengkapin semuanya. Makanya saya ada kemungkinan nanti saya akan hadir. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dok buat Bang Rasman karena makin Ya banyak. kalau saya hadir jangan sampai abang nggak hadir, itu aja sih. Udah siap dok dengan apa marah-marahnya dia nanti? Iya, saya mau pakai baju anti peluru nanti pokoknya nanti semua lengkap nanti semuanya nanti untuk jaga diri nanti. Kalian nanti hadir ya. Siap. Oke, makasih banyak ya dokter. Iya Bu, mungkin sebagai istri mendengar kabar dari Bang Rasman nih banyak banget yang melaporkan beliau dan juga mempertanyakan soal ijazah palsu. Itu seperti apa Bu tanggapan dari istri? Saya itu cuma fitnah. Ijazah palsu itu Abang Rasman ya. Dia kuliah, saya yang nemenin daftar, dia kuliah, dia belajar, jauh, jadi itu semuanya bohong. Jadi ibu sendiri tahu perjalanan Bang Rasman untuk kuliah ya Bu? Tahu dong, orang saya bareng-bareng kok yang daftar kuliah itu sama saya. Terkait ijazah palsu yang dituduhkan itu mungkin seperti apa Bu pembelaan dari keluarga? Ya kita lihat aja nanti bener apa enggak kan gitu kan, tapi itu hanya fitnah gitu. Benar-benar Bang Rasman memang kuliah. Saya pikir ijazah palsu itu ya belinya di pasar Senen ya nggak sih, pasar Pramuka gitu kan. Kalau ini emang benar-benar kuliah gitu, jadi yang palsu itu apa? Banyak juga yang melaporkan Bang Rasman nih Bu, dan juga udah ada 2 laporan yang naik ke penyidikan. Sebagai istri khawatir gak sih Bu? Apa itu? Ada 2 laporan yang di Polda Sumut terkait ijazah palsu dan juga laporan dari Bang Hotman. Kalau ijazah palsu saya yakin 1000% itu tidak benar ya. Itu kita lihat nanti, kita buktikan. Kalau kami keluarga, kami hanya bisa mensupport Bang Rasman bahwa itu ya namanya juga gimana ya, di Jakarta nggak ngerti, pokoknya pada fitnah-fitnah lah gitu kan. Saya juga nggak ngerti itu kenapa bisa mereka itu meyakinkan itu ijazah palsu. Tapi kan itu kan nanti kan ada bukti-buktinya bahwa itu tidak palsu itu. Yang soalnya siapa lagi? Kasus dengan Bang Hotman. Ya kami keluarga support terus Bang Rasman. Tapi khawatir gak sih Bu karena masih ada laporan lain dari beberapa artis juga yang belum berjalan nih dan kemungkinan akan berjalan. Artis siapa ya yang laporin? Ada Dennis, terus ada juga dari Richard Lee. Oh itu, kita aja lah. Tapi saya yakin akan benar, kami sekeluarga selalu mau support. Tapi mungkin kenapa sih sepertinya tuh Bang Rasman suka berseteru dengan lawan-lawannya Bu? Sebenarnya Bang Rasman tuh orangnya nggak suka berseteru. Bang Rasman tuh orangnya sebenarnya itu sangat kalau berteman itu sangat loyal loh. Saya juga itu kenapa dia seperti itu, mungkin dia nggak suka diganggu gitu. Kalau dia diganggu, oke, gitu, dia pasti ngelawan. Itu Bang Rasman begitu orangnya. Orangnya dia baik banget malah. Tapi di beberapa persidangan Bang Rasman sempat emosi dan juga marah-marah sehingga menimbulkan keributan. Apakah memang tipe yang seperti itu orangnya Bu? Enggak juga sih, mungkin ada sesuatu yang memancing dia kali di sana kali ya. Ya manusiawi aja sih bagi saya, kalau ada yang mancing-mancing, ada apa gimana, jadi terpancing gitu aja sih. Enggak, Abang Rasman enggak suka orangnya itu. Sejauh ini sebagai seorang istri dukungannya seperti apa Bu untuk Bang Rasman? Full banget dong sama Bang Rasman, full. Apalagi saya kan selalu mendampingi tuh kan Bang Rasman. Kita selalu support lah. Takut nggak sih kalau misalkan nanti Bang Rasman harus masuk penjara Bu? Iya, masalahnya apa dulu kan gitu. Kalau ya kita merasa benar, kenapa takut gitu. Kalau Bang Rasman bukan yang mencuri, bukan ya korupsi, atau dia yang dibeli sekarang dia bilang ijazah palsu segala macam, enggak. Karena
kita yakin banget itu semuanya bohong, itu fitnah semuanya. Tapi mungkin akan ada pembuktian dari pihak Bang Rasman nggak sih terkait ijazah palsu itu? Pasti dong, pasti ada pasti. Apa mungkin langkah yang mau diambil terkait kabar ijazah palsu itu, Bu? Ia membuktikan kalau itu nggak palsu, dan setelah itu pasti pihak Bang Rasman pasti setelah itu pasti ada apa ngebalik siapa yang fitnah ini gitu, pasti, karena berefek itu besar sekali. Sebagai istri mungkin gimana nih melihat musuh-musuh dari Bang Rasman, baik itu Bang Hotman dan yang lainnya? Nggak, sih santai aja, nggak ada masalah. Ya kami ketawa-ketawa aja, palingan lihat berita gitu lucu-lucu aja gitu, paling kok gini sih gitu aja, nggak ada masalah. Maaf Bu, mungkin ada kabar juga yang kita dari teman malah jadi yang nggak kenal dengan siapa Dennis itu kan, nggak kenal kok tiba-tiba kok ikut campur dalam masalah ini kan gitu. Terus yang lain-lain juga saya juga aneh gitu, kenapa gitu kan. Ya sudahlah, mungkin mereka mau gimana ya, saya ngerti. Iya, maaf Bu, mungkin kabar mengenai Bang Rasman yang diduga melakukan pelecehan terhadap Iklim Hakim, seperti apa pemberian dari keluarga, Bu? Iklim Hakim itu tahu sama saya. Begitu kalau Bang Rasman ketemu Iklim Hakim itu ketemu dengan saya. Jadi dia, anaknya, terus apalagi asistennya itu, kami selalu bareng-bareng. Jadi selalu lucu aja, di mana pelecehan dia, diapain dianya gitu loh. Kita makan bareng-bareng, anaknya ikut, anaknya gue ikut, yang kecil itu tuh ikut. Jadi gimana kan, apalagi saya kan kalau udah pengen abang 24 jam gitu, di mana gitu pelecehan sama Iklim Hakimnya gitu. Ya kalau emang Kim merasa dilecehin, dibuktiin aja gitu. Jadi kami nggak takut, kami ya ketawa aja liatnya. Berarti Ibu sendiri tahu nih sosok Bang Rasman dan selalu melihat keseharian beliau seperti apa, jadi nggak percaya ya Bu? Iya dong, klien-klien juga tahu, semua tahu kok itu saya selalu mendampingi Bang Rasman. Richard juga tahu itu, saya selalu mendampingi Bang Rasman. Tapi Bu, kabar mengenai istri dari Bang Rasman yang katanya ada 7 orang itu seperti apa Bu? Bener atau enggak? Enggak lah, dari mana 7, enggak. Oh. Jadi untuk istri dari Bang Rasman itu sebenarnya ada siapa aja mungkin Bu? 2, Kak Eli sama saya. Kami baik-baik saja. Tidak masalah kan, kalau orang Muslim itu beristri lebih dari 1, nggak ada masalah. Kami baik, kami umroh bareng. Anak-anaknya juga, sama anak saya juga dekat. Jadi tiap hari Minggu, kadang weekend itu kita liburan bareng. Ya biasa aja Mbak. Berarti untuk istri sampai 7 itu mungkin sampai ke telinga Ibu juga nggak sih kabar itu? Tertawa aja gitu ya, biarlah gitu kan. Ini apa ya, bagi kami itu suatu hikmah, ini mungkin Allah kan ini kan. Nah. Tapi maaf Bu, mungkin ketika Bang Rasman ingin menikah lagi gitu atau melakukan poligami, mungkin ada komunikasi nggak sih dengan istri sebelumnya gitu? Ada, kita ketemu. Jadi nggak mungkin dilakukan secara diam-diam Bu? Enggak. Kita nikah sah kok dulu. Gimana Bu? Maaf putus-putus. Kita nikah sah, nikah resmi. Maaf Bu, mungkin alasan dari Bu Ade sendiri kenapa mau dipoligami itu apa sih Bu? Nggak tahu ya, mungkin jodoh kali itu aja, karena kan jodoh, pertemuan, maut itu kan Allah yang ngatur Mbak. Kita nggak bisa milih. Tapi hubungan dengan anak-anak gimana nih Bu? Baik banget. Anak-anak kalau liburan sih suka main ke Jakarta, kita jalan bareng gitu. Sama bareng. Kalau kita ke Medan, kita juga jalan bareng, makan bareng. Jangan. Kucing Mbak. Mungkin sosok Bang Rasman sendiri yang nggak banyak orang tahu dan
hanya di keluarga aja tuh seperti apa sih Bu sosoknya? Pak Rasman tuh sosok yang humble sebenarnya, sosok yang baik, dia tuh loyal gitu. Terus dia ini pengibah. Terus dia juga sering bertanggung jawab terhadap keluarganya, tuh tanggung jawab banget. Gak ada yang rumor-rumor yang di luar sana itu enggak. Jadi kami keluarga ya lihatnya ya paling tertawa, cuman support Bang Rasman, sabar, itu aja sih. Mungkin anaknya sendiri kan ada yang udah gede ya Bu, jadi kena imbasnya nggak sih dengan berita-berita Bang Rasman ini? Kami semua santai kok, nggak ada ini, santai semua dukung Bang Rasman. Oke, Anak-anak juga pada ini support lah semua baik-baik. Ada yang masalah tuh Mbak, kalau Bang Rasman misalnya nih, kalau dia tuh misalnya di media joget-joget sama perempuan atau di kolam-kolam renang seksi, itu baru kami bermasalah Mbak gitu. Tapi kalau selagi sesuai dengan menghargai keluarga, menyayangi keluarga, ya nggak ada masalah. Oke, makasih Bu Ade. Bu Ade, maaf sebelumnya, aku boleh minta kontak anaknya Bang Rasman yang udah gede nggak ya Bu? Kalau anaknya kayaknya nggak mau ngomong, nggak dikasih Bang Rasman deh, kayak kesian kan, nanti kan dianya jadi terpublish. Oh, jadi lebih ke ini aja sih, biar beritanya berimbang, ada dukungan dari keluarga nih gitu. Boleh nggak ya Bu? Kayaknya enggak deh, soalnya kan dia lagi koas tuh, dia sibuk banget kayaknya. Nggak bisa ya Bu buat, maksudnya kita video call aja. Iya, kesian ternyata anaknya lagi sekolah kan, jadi kesian nanti terikut-ikut gitu loh. Biar aja lah yang berurusan mah orang tuanya aja gitu. Anak-anak mah di belakang layar aja, nggak apa-apa. Tadi saya juga nggak mau tampil, cuman kan ya sudahlah gitu. Dari minggu yang lalu udah banyak banget yang nanyain, tapi udahlah gitu. Doanya mungkin untuk Bang Rasman Bu, karena makin banyak nih orang-orang yang ingin menyerang Bang Rasman, seperti apa? Doa saya buat Bang Rasman tetap tegar, tetap kuat, karena masih buat memberi Rasman lebih tinggi dan nih. Amin. Tapi dengan iklim makin, Ibu sendiri ada komunikasi nggak sih Bu? Oh, terakhir itu nggak lagi. Udah malas saya. Kok gitu ya gitu kan, dia datang, dia yang juga suka curhat kan ke saya juga, Kak saya begini gitu kan, kok sekarang jadi malah seperti ini dianya gitu, jadi ya aneh aja kok gitu sih gitu. Nah, satu komunikasi baik sama sebelum ini, saya komunikasi sama si Kim kan, juga curhat waktu itu yang dikirim foto set saya segala macam tuh, kok jadi kayak gini, kok Kim jadi kayak gini gitu. Kim yang datang, Kim yang minta bantuan, Kim yang nangis, Kim yang ngeluh gitu kan, kita kok Kim jadi sekarang seperti itu gitu. Tapi kecewa nggak mungkin dengan perilaku Kim yang sekarang malah nyerang balik? Kecewa pasti kecewa, cuman ya kita lihat aja lantar gitu gimana nanti. Tapi kan ada dugaan Kim yang dicium sama Bang Rasman dan juga diminta untuk jadi istrinya, gimana sih Bu? Gimana diciumnya, orang-orang saya selalu ada di situ, gimana malah minta cium si Kim gitu. Jadi gini Mbak, Kim nggak usah dia ini kayak gitu, urus aja kasusnya dengan Bang Hotman, udah cepat selesai, semoga bakal berdamai. Udah Kim kerja seperti biasanya, nggak usah lagi cari masalah baru lah gitu. Buat apa sih gitu loh. Apalagi udah pernah nolong Kim kan gitu. Tapi kalau untuk Bang Hotman sendiri gimana? Kan sesama lawyer tapi sama-sama melaporkan nih, Bang Rasman juga melaporkan Bang Hotman dan juga Bang Hotman juga melaporkan Bang Rasman. Jadi ada persetujuan di antara mereka seperti apa Bu? Ya saya sih kemarin itu juga ya, gimana juga pada awalnya kan mereka berteman ya,
mungkin ada sesuatu yang kalian tahu lah kan masalahnya apa, yaitu mungkin menyebabkan terjadinya prosteron itu gitu. Kalau bagi saya sih ya, saya pribadi ya, karena Rasman ya, saya pribadi buat apa sih gitu, kalah jadi arang, menang jadi abu, buat apa gitu. Bagi Rasman gitu, karena sih buat apa sih damai itu lebih baik, buat apa sih. Gimana Bu? Maaf putus-putus. Buat apa ribut-ribut, berdamai kali bagus, toh masalahnya apa sih sebenarnya gitu, yang dilaporin juga nggak jelas, yang ini juga nggak jelas, pokoknya semuanya pada nggak jelas gitu, fitnah-fitnahan gitu, buat apa sih gitu. Allah juga marah kan, ribut-ribut terus gitu, apalagi mereka kan kemarin tuh sebelum ini berteman. Bang Rasman menghormati Bang Roman banget sebelum ini, hormat banget Bang Roman gitu.